Orang kan banyak masalah yang sepele itu dibesar-besarkan. Iya. Yang masalah besar dikecil-kecilkan. Stres itu sendiri kan merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Emang harus diselesaikan. Hanya Iya. memang cara penyelesaiannya ada yang waktu singkat, ada yang waktu lama. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita lanjutkan kembali ini Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, sudah ada yang bergabung juga siang hari ini. Izin menyapa terlebih dahulu di Bandung. Ada sahabat kita dari sahabat Yulia di Cimahi Utara ini, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, bertanya mengenai kesehatan mental seperti itu, ataupun juga tentang mental itu sendiri. Bagaimana ini Pak Wasmin dan juga Bu Lilis cara menangani kondisi mental seseorang yang kekanak-kanakan? Apakah itu merupakan sifat seseorang atau bisa kita ubah juga seperti itu? Ya, itu harus diubah ya, karena harapan tidak sesuai kenyataan. Tadi pagi tuh hampir aja ini saya ngobrolin tema ini di mana ada orang tanya, dia udah dewasa loh Pak Wasmin, Bu. Dewasa itu mengacu ke fisiknya atau mengacu ke perilakunya? Ya, udah gede badannya, bahkan udah kumisan, tapi perilakunya kayak anak-anak. Oh, mungkin udah bukan dewasa, mungkin Bu, lebih ke badannya udah gede kan. Karena badan yang sudah besar, usia fisik kadang-kadang berbeda dengan usia mental gitu ya. Iya. Usia fisik udah 19 tahun gitu, tapi usia mentalnya masih kayak anak 9 tahun gitu. Dan kalau tidak mencapai pada perkembangan usia mental yang tidak menyertai perkembangan usia fisik, itu ya masalah, harus diubah gitu. Kalau udah gede badannya tapi perilakunya kayak anak-anak, ya itu dia harus bermasalah dengan itu. Tenang-tenang saja, nggak mengalami kegelisahan untuk berubah, ya dia akan begitu terus. Akhirnya dia tidak menjadi bagian yang akan tersisih nanti biasanya. Dia akan menjadi bagian yang secara pergaulan, bahkan yang lebih bahayanya tadi secara ekonomi akan tersisih. Iya. Karena secara ekonomi akan tersisih, tadi masuknya ke yang kemarin, level kesejahteraannya mulai menurun, mentalnya kena juga. Iya, benar-benar. Sekarang belum terlihat kena. Belum, karena mungkin masih usianya harusnya sudah dewasa, tapi dia masih kekanak-kanakan, suatu hari juga dia akan tertekan gitu. Tinggal tunggu waktunya saja. akan kena batunya ya, gitu. Mungkin sekarang masih banyak dimaklumi. Mungkin sekarang masih banyak dimaklumi, tapi kalau emang dia benar-benar tidak memenuhi kualifikasi pada tuntutan zamannya, pada tuntutan keadaan, ya dia akan diseleksi karena emang kehidupan ini ya akan begitu gitu. Iya. Gitu. Jadi ya, harus diubah. harus diubah begitu ya. Bisa dibawa ke psikiater atau psikolog begitu ya Pak Asmin? Ya bisa ke psikolog dulu ya. Kalau nanti khawatirnya bukan karena masalah gangguan kejiwaan yang butuh obat gitu. Iya. Ke psikolog dulu. Nanti kalau di kami biasanya kalau emang butuh obat nanti kita akan referensikan juga ke psikiater gitu. Tapi kalau emang sudah mulai ngigo, sudah mulai gangguan tidur, makan udah mulai parah, ya itu ke psikiater aja langsung ya. Kalau sudah mulai ngomong sendiri lah itu. Iya. Nggak mandi gitu seminggu, ya itu memang sudah harus ke psikiater itu langsung ya. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Dari Yogyakarta, sahabat Zahra, silakan. Baik, terima kasih sahabat Huda. Ini dari Yogyakarta sudah ada yang bergabung lagi. Ada sahabat Nidiar. Ini sahabat Nidiar ingin bertanya kepada Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Kalau sudah terlanjur stres begitu, nah ini kira-kira langkah awal tercepatnya untuk mengatasi stres tersebut bagaimana? Ataupun kalau misal belum sampai dalam kondisi stres, nah ini untuk mencegah agar tidak stres itu langkah-langkah yang dilakukan seperti apa? Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah bagaimana kita memanage emosi. Managing emotion ini yang pertama adalah bagaimana kita terbiasa untuk rileks, untuk tenang. Jadi kita di otak kita harus diafirmasikan atau disugestikan masalah apapun bisa diselesaikan dengan ketenangan, dan ketenangan itu dimulai dengan fisik, narik napas atau otot-otot gitu ya. Jadi kita tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, atau misalnya bisa tarik dari hidung, keluar juga dari hidung. Nah itu namanya self control, bagaimana kita meregulasi dulu, tenang dulu. Karena ketika tenang tentunya kita akan mudah untuk ini solusinya harus gimana ya, apakah saya harus datang ke psikolog atau kemana gitu. Nah tapi kalau misalnya dia belum tenang ya jadi
nanti bisa jadi panik gitu ya. Nah itu makanya bisa dibiasakan ini untuk pencegahan. Tadi kan bertanya juga untuk pencegahan. Ketika bangun itu kita tarik napas 3 putaran sampai terasa. Kemudian bisa juga sampai sambil disapa. Terima Mm-mm. kasih badan, terima kasih perut, terima kasih mata yang sudah kerjasama dengan saya. Mohon maaf, mungkin kemarin saya telah menzolimi. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian setelah itu 3 putaran, kemudian afirmasi, ambil air minum, kemudian minum. Itu enak biasanya. Nah, itu bisa dilakukan tiap bangun tidur gitu. Jadi menyongsong ketika bangun itu dengan semangat yang positif gitu ya. Kita menyapa anggota Iya. badan kita, bilang terima kasih. Ya pertama kali bilang alhamdulillah ya, karena kita masih beri kesempatan untuk menarik napas. Yang kedua adalah bilang terima kasih kepada badan kita. Terus kita kasih reward badan kita dengan cara minum air putih gitu. Itu enak. Nah setelah itu bisa menuju, kalau saya sih biasanya menuju WC. Itu Baik, bisa baik. wudhu, nanti setelah itu bisa malam bisa qiyamul lail gitu. Nah itu Mm-mm. untuk pencegahannya kita harus self control, di manage gitu. Nah Mm-mm. ketika misalnya kita mau berangkat, saya perjalanan 1 jam, ya udah deh saya tambahin aja setengah jam. Khawatir di jalan tiba-tiba macet, kan nggak tahu ya Mm-mm. gitu. Iya. Nah, karena ketika ditambah meskipun macet dia sudah menikmati gitu ya. Nah Mm-mm. itu Baik. pencegahan, emang pencegahan lebih bagus daripada mengobati. Mengobat. Jadi harus membayangkan dulu mau apa, nanti masalahnya apa. Nah, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau Hmm. misalnya menemukan tiba-tiba ada gitu ya tekanan misalnya gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada tenang dulu, relax, kemudian tentunya diselesaikan masalah dengan tadi, ada masalah diselesaikan dengan langsung gitu ya. Ada juga harus dipakai dulu juga analitiknya gitu, jangan terburu-buru dan harus sesuai dengan tadi masalahnya gitu. Jadi jangan lebay juga gitu. Orang kan banyak Hmm. masalah yang sepele itu dibesar-besarkan. Iya, iya. Yang masalah besar dikecil-kecilkan itu juga nggak boleh. Baik, baik. Terima kasih Pak Osmin dan juga Bu Lilis. Satu pertanyaan ataupun juga satu atensi terakhir ini dari Bandung. Izin menyapa kembali dari sahabat Akhwat dari Bandung ini. Kalau sahabat Akhwat dari Bandung ini sedikit bercerita, jadi saya punya penyakit lambung, terus berada di posisi dihimpit suatu masalah yang luar biasa begitu. Pak Osmin dan juga Bu Lilis bertubi-tubi, bahkan hingga kesakitan batin yang luar biasa. Terus kalau sekalinya kepikiran suka jadi hilang nafsu makan. Jadi akhirnya nggak mood untuk beraktivitas. Terus juga kadang suka merasa lemes atau juga dihantui karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan kesakitan batin lainnya. Terus yang sering jadi pelupa juga, jadi ingatan saya jadi pendek juga ini Pak Osmin dan juga boleh. Jadi gampang lupa ketika beraktivitas. Bahkan masalahnya sering terbawa tidur seperti itu. Nah ini solusinya ini bagaimana ini pencerahannya Pak Osmin? Ya, ini sudah harus konseling lebih lanjut ya. Karena dari gejala-gejalanya ini sudah mulai agak berat nih. Nggak Iya, bisa iya. nggak bisa dengan seminar aja, nggak bisa ikut seminar saja. Dia sudah harus datang ke konselor atau ke terapis atau ke psikolog atau ke psikiater ya. Untuk segera mendapatkan teknik-teknik treatmentnya untuk terapinya bagaimana. Iya, iya. Meskipun kita juga akan bahas satu persatu, kita ketemu 2 minggu lagi ya. Iya. 2 minggu lagi kita akan lanjutkan, nanti ada 8 teknik penanganannya. Hanya emang kalau yang sudah berat tetap harus konseling juga ya. Kita harus konseling karena sampai nggak bisa makan tadi ya kalau udah kena dengan riwayat yang bertubi-tubi, kena tekanan batin. Nah itu memang sudah harus konseling ke yang terdekat. Kalau kami kan prakteknya di Cileunyi ya. Jadi sahabat yang bertanya tadi di mana bisa juga datang janjian ya. Nanti kalau emang nggak bisa datang ke sini, kita juga menyediakan konseling maupun terapi online ya. Iya, iya, Nggak iya, juga iya. misalnya. Yang dari Jogja bisa juga nanti. Baik, baik, Sama baik. kalau jaringan internetnya bagus ya, kalau nggak emang harus datang. Iya, Kalau benar. online kan sangat tergantung pada internet ya. Iya, betul, betul, betul. Baik, baik.
Jadi memang harus segera dibawa begitu ya agar tidak semakin Iya, buruk begitu ya kesehatannya begitu. biar bisa Baik. produktif lagi ya, nggak Nah, terganggu. iya, betul betul. Baik. Terima kasih ini Pak Wasmin atas Sama-sama. penjelasannya dan juga di akhir mungkin yang perlu dikuatkan kembali ini untuk materi kita di pekan yang ini Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Untuk hari ini kita mulai menyadari bahwa ada pencetus-pencetus eksternal yang perlu kita waspadai yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Salah satunya adalah tadi ketidaksiapan kita menghadapi perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan macet lancarnya kendaraan, perubahan perilaku orang terhadap kita. Kita sudah harus siap bahwa itu bisa menjadi pencetus stres ya. Yang kedua bahwa emang masalah itu atau stres itu sendiri kan merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Emang harus diselesaikan. Hanya Iya. memang cara penyelesaiannya ada yang waktu singkat, ada yang waktu lama. Dalam rangka menyelesaikan masalah itu sendiri bisa mengurangi stres loh. Iya, Karena iya. bawah sadar kita itu akan protes terhadap kita kalau ada masalah tapi kitanya nggak menyelesaikan. Meskipun kita pura-pura kalem, pura-pura tenang, bawah sadar nggak bisa begitu. Tetap lo harus menyelesaikan gitu. Mm, Nah mm, itu upaya langkah-langkah kecil dalam menyelesaikan saja membuat bawah sadar kita lebih bisa kompromi gitu. Kita mm, lebih tenang gitu. mm, Kalau mau mm. ujian misalnya stres, itu teh bawah sadar nyuruh belajar. Ya segera Iya. belajar, jangan pura-pura tenang gitu. Malah bukannya baca buku atau apa, malah ini ngilangin stresnya pakai nonton, itu tambah gelisah itu. Tambah Karena di gelisah. otaknya Tetap aja muter kepikiran ujian. mau ujian. Benar, benar, benar. Iya. Tapi satu upaya saja misalnya mulai buka buku. Nah, itu sudah mulai tenang tuh gitu. Nanti Mm, Ah, ah. nanti kalau sudah ujian, kemudian saya targetnya sekian, saya kasih reward nonton. Nah, gitu. Nanti iya, kalau iya. udah selesai ujian, nontonnya nikmat, Nah, Toh. lebih deh. Iya, benar-benar. Jadi nggak ada kekhawatiran lebih lanjut begitu ya Pak Kekhawatiran. Wasmin. Iya, Baik. selamat menjalani stres karena stres itu bagian dari kehidupan. Kita Iya. mulai mengontrol emosi ya. Tadi tarik Mm, nafas kata Bu Lis gitu ya. Bangun pagi kita sudah harus dengan kesiapan ya untuk mm. Baik, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Amin. Dan selamat berjumpa di 2 pekan yang akan datang begitu ya. Dengan pembahasan yang lainnya. Yaitu masih mengenai kesehatan mental juga begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.